Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Heri Panolton. Seperti biasa, saya ajak teman-teman untuk membantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kalian semua di bidang peternakan ya teman-teman. Oke. Nah, sesuai judul kali ini saya akan membahas yaitu mitos-mitos terhadap entok ya. Khususnya para peternak biasanya sering memakai mitos-mitos itu. Mitos apakah? Nah, yang sebenarnya yang terjadi kepada masyarakat ya, yang selama ini ditanamkan ke pikiran mereka. Mitos-mitos itu kemungkinan tidak 100% benar dan tidak 100% juga itu salah ya. Karena seperti ini ya, dalam bidang peternakan itu kadang ada juga yang namanya mitos. Nah, kendala mitos yang terkandung di dalam ternak entok ini adalah biasanya terkenal usaha ternak entok ini atau ternak entok ini tidak akan mengalami keuntungan. Nah, bahkan ada banyak juga berpendapat seperti itu karena mitos yang ditanamkan dari dulu. Nah, ini saya akan pecahkan mitos tersebut biar kalian semua atau teman-teman semua yang masih semangat dalam peternak entok ini atau yang mau berusaha terjun di bidang peternakan ini saya akan jelaskan semua mitos-mitos itu yang terdapat atau yang saya dengar dari masyarakat ya, yang saya dengar itu pelihara entok itu rugi, tidak ada untungnya. Nah, ini akan saya pecahkan. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Nah, kalau untuk niat beternak entok itu adalah ada dua pilihan ya, ada dua yang bisa kita terapkan kepada ternak itu atau kepada yang berkecimpung di bidang ternak. Dua ini adalah yang pertama adalah peternak, yang kedua adalah pengusaha peternakan. Nah, itu adalah dua nama sebutan untuk itu. Tidak hanya peternak saja, tapi ada peternak dan pengusaha di bidang peternakan. Nah, saya bahas yang pertama adalah peternak ya. Nah, kalau untuk peternak ini kan siapapun yang merawat, yang memelihara, itu kita sebut peternak. Walaupun itu hanya 5 ekor, 3 ekor, selama itu dirawat, dikasih makan, berkembang biak, itu namanya peternak ya, kita sebut itu peternak. Tapi kan dalam ukurannya kapasitas yang tidak memadai ya, bahwa paling berapa ekor, 5 ekor, bahkan 10 ekor, banyak-banyaknya paling 15 ekor. Kalau untuk peternak kampungannya itu ya kita bisa sebut, kita katakan itu peternak. Nah, untuk yang kedua adalah pengusaha peternakan. Nah, kalau di kata-kata itu kan ada pengusaha peternakan, usaha peternakan. Jadi kalau ada kata-kata usaha, pastinya itu nilai atau kapasitas atau pendapatan yang sangat besar. Dari namanya saja sudah usaha peternakan, pasti kapasitas besar dan itu mempunyai pendapatan yang besar. Jadi kita bisa simpulkan, jadi kalau peternak itu kita tidak mengharapkan nilai jual yang tinggi atau pendapatan yang tinggi, karena kita hanya sebagai peternak. Beda lagi untuk kalau usaha peternakan, itu kemungkinan sudah besar ya. Nah, maka dari itu kita jangan salah menyimpulkan. Nah, kita pecahkan mitos tersebut bahwa ternak entok itu tidak ada untungnya. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Biasanya yang sering terjadi atau yang sering saya dengar, orang-orang yang sering ngambil atau membeli entah itu bibitan saya atau untuk pembesaran di kandang saya kan jual kadang secara online juga ya. Secara online biasanya ada pembeli yang datang ke kandang saya. Nah, kemudian saya tanya satu persatu ya jawaban mereka
cukup klasik dan sudah umum dijawab oleh semua orang. Nah, saya tanya satu persatu setiap ada orang datang ke sini mengambil bibit atau pembesaran saya, itu saya tanya, sudah berapa ekor yang berada di kandang sampean gitu ya. Setiap orang yang datang ke tempat saya dan membeli bibit saya bilangnya seperti ini, belum ada mas, paling ada 1, 2, 3 ekor, seperti itu. Kebanyakan jawaban mereka seperti itu cuman untuk menghabiskan sisa-sisa makanan yang di rumah daripada mubadir. Itu jawaban mereka yang sering saya dengar seperti itu. Jadi setiap orang kesini saya tanya seperti itu, sudah berapa ekor mas di kandangnya? Oh, ini cuman mau tambah, di rumah masih ada beberapa ekor, biar tambah berapa ekor, seperti itu. Jadi intinya keniatan mereka bukan untuk usaha ya. Mereka hanya menghabiskan sisa-sisa makanan yang daripada terbuang, atau nasi-nasi sisa yang kadang tidak terpakai ya, terbuang sia-sia. Daripada terbuang, pastinya mereka membeli ternak. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah biasanya mereka hanya mengikuti tren ya. Tren kadang di lokasi atau kota-kota teman-teman itu ada sebuah komunitas. Nah, sebuah komunitas itu kadang ada komunitas ayam, komunitas kalkun, terus komunitas entok, itu semuanya ada, komunitas bebek, seperti itu ya. Nah, itu biasanya kadang hanya cuman ingin mengikuti komunitas, mereka memelihara entok, kadang entok seni, entok rambon ya, seperti itu. Jadi mereka hanya untuk peliharanya secara iseng ya, untuk hanya mengisi kandang ataupun menghabiskan sisa-sisa makanan yang berada di rumah mereka. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang simpang siur bahwa ternak entok mengalami kerugian tidak akan mendapatkan keuntungan, itulah adalah salah ya. Karena seperti ini, kalau kita membandingkan saja ya dengan bebek. Nah, bebek itu kan kapasitas besar. Jarang sekali peternak bebek atau pengusaha itu di bawah 100 atau di bawah, pokoknya di bawah 100 itu jarang sekali, bahkan nggak ada ya. Kebanyakan ratusan ekor, bahkan ribuan ekor. Jadi mereka akan untung karena mereka mempunyai banyak ternak mereka, karena misi mereka itu mendapatkan keuntungan dari ternak mereka, bukan hanya untuk menghabiskan sisa makanan yang terbuang ya. Maksudnya mereka untuk bisnis, untuk usaha. Jadi kalau untuk entok ini jarang sekali di kota saya pun peternak skala besar ya, skala partai besar seperti yang dilakukan oleh peternak bebek. Jadi mereka mengambil kesimpulan, tapi mereka belum mencoba. Coba dulu ikuti bebek itu ribuan ekor, ratusan ekor, bahkan ribuan ekor, tapi entok itu nggak ada sampai. Bahkan nih, saya sedikit bercerita, kemarin ada orang yang sempat inbox saya ya lewat Facebook, dan dia tanya, mas, entok itu sebenarnya ada untungnya nggak sih? Ada. Nah, ini mas, saya untuk biar ada pendapatan yang besar itu kira-kira memelihara berapa bibitan. Orang ini mau pembibitan, jadi beli berapa indukan untuk saya pelihara biar saya mendapatkan untung besar. Nah, kemudian sebelum saya menjawab pertanyaan itu, dia tanya, kira-kira 20 ekor itu cukup nggak untuk usaha? Terus saya jawab, ya nggak bisa. Kalau untuk usaha, niat benar-benar usaha, mau diharapkan pendapatan yang besar dari usaha entok ini, tentunya kita harus mempunyai banyak ya, biar kita mendapatkan untung yang setimpal. Kalau sedikit tidak bisa kita untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu ya. Jadi saya jawab dari pertanyaan orang itu yang inbox saya di Facebook, kalau untuk usaha minimal itu 100 ekor mas. Kalau untuk diharapkan pendapatan besar itu minimal 100 ekor. Nah, beliau ini kaget, wah ternyata banyak sekali mas, kirain berapa ekor aja sudah mendapatkan untung. Dapat untung, kalaupun Anda memelihara 20 ekor ada untung, tapi untungnya tidak terlalu
ya seperti yang akan kita harapkan ya tentunya. Yang pendapatan yang besar seperti pendapatan bebek kita nggak bisa. Kalau untuk mendapatkan nilai penghasilan yang tinggi pastinya kita harus sama. Bebek juga bisa beternak ratusan ekor bahkan ribuan baru mendapatkan hasil. Nah kita entok 100 ekor saja sudah kaget ya, sudah merasa banyak, karena dari pandangan mereka dari masyarakat itu jarang sekali ternak yang partai besar. Jadi kemungkinan 100 ekor itu wah mereka terlihat banyak. Kalau untuk bebek mereka biasa saja karena biasa melihat partai besar dan banyak ya. Tapi kalau untuk entok itu jarang sekali melihat partai besar. Jadi yang mereka lihat adalah paling berapa ekor, banyak-banyaknya paling 15 ekor entok yang mereka pelihara ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk nggak ada untungnya itu salah ya, saya bantah itu salah. Coba kita ikuti caranya seperti cara ternak bebek. Bebek melihara ratusan bahkan ribuan. Kita coba ngikutin cara bebek, kita pelihara juga ratusan bahkan ribuan juga. Pastinya kita akan mendapatkan untung seperti peternak bebek dan bahkan lebih banyak ya. Dan untuk pakan pun kalau entok itu sebenarnya sangat mudah dan gampang sekali. Beda sekali dengan bebek. Kalau bebek itu punya campuran dan racikan-racikan khusus yang harus diberikan sama ternak bebek untuk pembesaran. Dan sama juga itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang benar. Untuk proteinnya tercukupi berapa persen, campuran ini campuran sentral, campuran katul, campuran apa itu banyak campuran untuk diolah untuk pemberian pakan untuk bebek. Nah untuk petelur, bebek petelur pun seperti itu, banyak juga campuran-campuran beberapa jenis campuran untuk pemberian pakan bebek petelur biar telurnya lancar dan produksi juga banyak ya, tentunya tidak ngadat ya. Ya kadang 100 seumpama 100 ekor bisa mengeluarkan 80 persennya kita bisa mendapatkan telurnya, itu kita akan mendapatkan untung. Jadi seperti itu. Nah untuk entok ini sebenarnya tidak ribet, kita bisa memberikan pakan apa saja yang tentunya terdapat di lingkungan kita juga bisa secara gratis, bahkan secara gratis banyak sekali didapati di wilayah kita. Nah tentunya yang sering saya sebutkan dari sayur-sayuran limbah pasar, dari ampas tahu, bisa ampas kelapa, terus enceng gondok, terus hasil terus pakai pupa BSF, maggot itu bisa, ataupun kayak kangkung-kangkungan dari rawa-rawa itu bisa. Banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak memberi campuran-campuran khusus, bisa kita campurkan bahan-bahan lainnya juga bisa untuk ternak entok ini. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa ternak entok tidak ada untungnya, Anda salah ya, karena sudah terpengaruh oleh mitos-mitos yang diterapkan dari beberapa orang. Beberapa orang itu belum tentu mereka itu beternak usaha ternak. Jadi mereka sebutannya hanya ternak, peternak, bukan usaha peternakan. Jadi ada dua sebutan untuk ternak itu, usaha ternak atau dia itu peternak. Jadi ada perbedaan dari kata-kata itu. Nah itu adalah mitos-mitos yang perlu kita rubah dari mindset pikiran kita. Pikiran kita harus kita rubah dari yang kita anggap itu tidak ada untungnya. Kita coba ngikuti cara bebek, kapasitas atau isi kandang kita itu ikut bebek. Jadi bebek bisa 100 bahkan 100 ribuan, kita juga harusnya bisa seperti itu kalau mau mendapatkan keuntungan, kalau benar-benar mau niat di bidang usaha peternakan seperti itu ya. Mitos-mitos ini terjawab seperti itu. Jadi kalau untuk kerugian ternak entok ini bukan karena dipakan ya. Saya terangkan berulang-ulang, bukan karena dipakan. Jadi kerugian ternak entok itu terletak di angka kematian ternak kita. Nah yang sering saya sebutkan di video-video saya yaitu penyakit mata biru atau sejenis flu burung ya. Itu satu-satunya yang membuat kita rugi dalam beternak entok, bukan tentang dipakan. Jadi kalau
menyimpulkan rugi di pakan, itu Anda salah. Anda belum mengetahui tentang dunia peternakan entok ini. Angka kerugian terletak di angka kematian ternak kita, itu yang benar ya. Nah, mungkin sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa memberi wawasan atau pandangan teman-teman semua, biar pikiran teman-teman terbuka bahwa ternak entok itu tidak ada keuntungannya. Jadi teman-teman simpulkan dari video ini, semoga bisa memberi pandangan atau memberi semangat, motivasi untuk teman-teman semua belajar ternak entok lebih serius dan ditekuni. Jadi kalau benar niat usaha, pastinya kita harus mengikuti peternak atau pengusaha ternak lainnya. Kapasitas kita ikuti. Jangan kita melihara 10 ekor, 20 ekor. Kita mau untung banyak, itu susah. Walaupun bisa, kita harus melewati proses ya, proses yang harus kita lewati tentunya ya. Oke, mungkin seperti ini saja video kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan sukses. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.